Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita mau bahas lagi saham PTBA ya guys ya. Kita coba bikin simulasi dividen reinvestment PTBA ini, tetapi kita reinvest di Hexa gitu loh guys ya. Tapi sebelum lanjut kita coba lihat fundamentalnya dulu guys ya. PTBA ini tahun ini itu rada kurang bagus ya guys ya kondisinya guys ya. Dia Q1 itu cuma 68, sementara tahun lalu itu masih 100 ya guys ya. 2022 juga masih lebih baik ya dibandingkan dengan 2024 ini gitu guys ya. 2024 ini lumayan tertekan ya guys ya PTBA, karena memang harga batu bara itu masih belum bisa bangkit ya guys ya, belum bisa bangkit, masih segitu-segitu aja guys ya. Kalau kita lihat heksanya, kalau heksa itu tahun 2023 ini belum keluar ya guys ya final Q4-nya, karena Q4-nya itu dia ngikutin kalender Jepang guys ya, yaitu Januari sampai dengan Maret guys ya. Tapi itu pun juga belum keluar juga ya guys ya. Ini padahal udah bulan Juni ya. Memang keluarnya mungkin agak lama, karena memang Hexa ini biasa itu memberikan dividennya juga di bulan Oktober guys ya, di jelang-jelang akhir tahun. Kalau Hexa ini berbanding terbalik dengan PTBA. PTBA itu 2023 juga kurang terlalu bagus ya guys ya dibandingkan dengan 2022. 2024 semakin memburuk. Kalau Hexa itu 2000 terus menunjukkan pertumbuhan guys ya. 2021 itu 133 ya Q1-nya, Q2-nya 154, di 2023 itu 252 ya guys ya. 252 ya, Q2-nya juga membaik, Q3 juga membaik ya guys ya. Q4-nya ini yang kita belum tahu ya guys ya. Kalau misalnya Q4 sama dengan tahun lalu ya 323, maka proyeksi EPS Hexa itu bisa di 1132 guys ya. Kalau misalnya tren dividen payout rasionya sama seperti biasanya, dia itu kemungkinan bagi dividennya di 900-an guys, 900 per lembar gitu loh guys ya. Itu Hexanya seperti itu guys ya. PTBA ini dengan laporan keuangannya yang rada-rada tertekan kayak gini guys ya, rada-rada amburadul, dia itu harganya juga ikut tertekan ya. Tapi gue perlu ingetin ya guys ya, ini PTBA ini juga perusahaan, bukan perusahaan kaleng-kaleng guys ya. Ini bukan perusahaan ini guys ya, bukan perusahaan main-main ini guys ya. Ini perusahaan besar ini guys ya. Ya harganya itu pernah tinggi sekali guys. Itu kita coba lihat. Nah, harganya itu pernah di 4.600-an loh guys ya. 4.600 itu di Juni 2022 itu ya. Itu all time high-nya batu bara itu memang tahun-tahun segitu ya guys ya. Tahun-tahun segitu. Jadi memang akhirnya harga juga ini guys ya, harga juga tinggi gitu loh guys ya waktu itu. Jadi saham-saham siklikal ya kayak ITMG, PTBA ya guys ya, BSSR ya BSSR yang bagi dividen jumbo nih ya. Hari ini RUPS-nya bagi dividen jumbo guys ya, BSSR. Nah itu saham-saham siklikal itu mereka sangat ditentukan oleh harga batu bara guys ya. Jadi kalau harga batu bara lagi jelek ya mereka juga ikut tertekan harganya gitu loh guys ya. Tapi kalau lu seorang investor ya guys ya, apalagi planning lu di PTBA atau di perusahaan-perusahaan batu bara itu adalah untuk dividen reinvest, itu lu bagus beli ya di harga-harga kayak gini guys ya. Harga-harga lagi jelek gini gitu loh guys ya, lagi kurang bagus gitu loh guys ya. Harga lagi murah ini justru kita waktunya beli guys. Tawaran Buffett itu be greedy when others fearful and be fearful when others greedy gitu loh guys ya. Jadi kalau orang-orang pada HK, orang-orang ikutin tren ya guys ya, batu bara naik, mereka berbondong-bondong masuk ke saham batu bara, masuk ke PTBA kayak gini, harga naik, orang-orang pada HK, ya lu nggak usah ikut-ikutan guys. Lu udah punya di
waktu-waktu sebelumnya, misalnya pas di 1.800 ya guys ya. Kalau misalnya lo belinya di harga-harga bawah ini ya, ketika dia bagi dividen jumbo ya guys ya, dividennya itu tahun itu ya 2022 2023 itu gede-gede banget guys emang guys ya. Waktu itu tuh 29% guys, 29% di 2023 itu pada harga cumdet guys ya. Ini gua pakai harganya itu harga cumdet. Lu beli di cumdet itu udah langsung dapat 29% guys di PTBA. Seandainya lu belinya di harga-harga pas murah, ya lebih ekstrim lagi. Contoh ya guys ya, misalnya lu belinya di inilah ya guys ya, di tahun 2020 ya guys ya, di sekitar inilah ya, 18 lah, 1.800 guys. Gede banget guys. Misalnya ini ya guys ya, dulu dividen ini 1.800. 60% guys. Jadi paham ya guys ya. Jadi batu bara ini kalau harganya lagi jelek gini, ketika lu itu dividen reinvestment di saham ini, yaitu justru adalah waktu-waktu untuk beli gitu guys ya. Momen-momen beli ya di sini gitu loh guys. Kalau lu swing trader atau lu dividend hunter, ya lu belinya di sini-sini nggak apa-apa guys ya, karena konsepnya berbeda guys ya. Kalau dividen reinvest ini kita ngincar dividennya terus dibeliin saham lagi dividennya gitu loh guys ya. Kalau dividen kalau para swinger itu kita beli di harga murah, harga naik ya kita jual terus lupakan, cari peluang di saham yang lain gitu loh guys ya. Jadi konsepnya sangat berbeda gitu loh guys ya. Jadi mungkin kalau harga lagi tertekan gini untuk para trader itu bukan waktunya beli guys ya. Mereka nunggu reversal gitu loh guys ya, menunggu rebound. Mereka nunggu waktu-waktu turun ini, waktu-waktu bergerak balik mereka mulai beli gitu loh guys ya, dengan harapan harga naik lalu mereka jual. Tapi kalau dividen reinvestor itu murah-murah beginilah waktunya beli gitu guys ya. Oke, kita langsung aja ke simulasinya guys ya. Yang penting lu udah ngerti lah waktunya beli itu waktu murah, jangan waktu mahal lu beli, lu FOMO ikut-ikutan orang bagi dividen gede, lu masuk ya lu nyangkut. Lu dapat dividennya tapi lu habis itu floating loss gitu loh guys ya. Ya nggak apa-apa juga sih floating loss, tetapi keuntungannya itu kurang maksimal gitu loh guys ya. In% juga kurang maksimal gitu. Oke, kita coba dengan modal 15 juta guys. Itu di saham PTBA ini guys ya. Itu dividennya itu di 11,6 guys, 11,6. Nah, lu kalau pakai data di investing.com guys, karena PTBA ini pernah stock split ya guys ya, itu kalau dividen di investing.com, lu pakai data investing.com, itu lu harus bagi dulu dengan 5 guys ya, karena memang ini harga dividen waktu 2004 ini belum stock split gitu loh guys ya. Tapi kalau gua pakai data dari Yahoo Finance guys. Yahoo Finance ini semua data dividennya itu sesudah stock split guys. Jadi lu nggak usah bagi-bagi lagi, lu tinggal ambil aja dari Yahoo Finance, itu udah ketemu angka dividen yang sesudah stock split gitu loh guys ya. Oke, kita lanjut. Jadi dividennya itu 11,6 guys. Harga waktu itu PTBA 150, 15 juta, lu dapet lembarnya 100.000 lembar atau 1.000 lot ya guys ya. 100.000 lembar ini dapat dividennya itu 1.160 guys. Nah, ini nggak kita beliin PTBA lagi guys, kita belinya di Hexa guys. Kita Hexa karena tujuannya apa? Tujuannya untuk memecah resiko guys, karena dividen PTBA ini kan cyclical guys ya, seperti gue terangin tadi guys ya, cyclical. Kalau Hexa ini nggak cyclical guys. Hexa ini bergerak di bidang penjualan alat berat, distribusi alat berat. Jadi dia dia itu tergantung kinerja perusahaannya. Mereka jualannya banyak ya mereka profit gede, untung gede, EPS gede. Tapi kalau mereka kinerjanya jelek ya EPS turun, profit turun, EPS juga ikut turun gitu guys ya. Jadi nggak tergantung
batu bara lagi naik atau turun gitu loh guys ya. Mungkin batu bara naik atau turun tuh sedikit berpengaruh, sedikit banget gitu loh guys ya. Tapi kenyataannya sih enggak. Buktinya waktu harga batu bara ngedrop juga permintaan alat berat tetap naik gitu loh guys ya. Jadi tetap mereka untungnya tetap gede gitu loh ya 2023 ini. Mungkin mereka akan lebih terpengaruh oleh dolar karena memang mereka jualan di Indonesia sementara barangnya itu dari Jepang. Mungkin kalau rupiah melemah itu mungkin mereka sedikit terpengaruh guys ya. Tapi dari batu bara itu mereka nggak terpengaruh guys. Mereka nggak ada pengaruhnya gitu guys ya. Jadi untuk memecah resiko kita coba dari dividennya PTBA ini kita reinvest di Hexa guys. Dapat 4.400 untuk tahun 2004 itu gitu loh guys ya. Nah, setelah kita punya 4.400 ini guys ya, 4.400 lembar saham Hexa, otomatis ketika bulan 7 ya kita terima dividen dari PTBA itu bulan 6 guys ya. Bulan 7 Hexa kita dapat dividen lagi karena kita udah punya lembarannya. Itu menghasilkan dividen 79.000 guys. Terus 79.000 ini kita beliin lagi guys, dapat 300 lembar atau 3 lot. Ya kan, dari sisa uang dividen yang nggak bisa kebeli di PTBA kita tambahin dengan dividen dari Hexa, dapat 300 lembar guys. Ya, dan seterusnya kita lakukan hal tersebut berulang-ulang ya sampai 2023 guys. Itu di PTBA lembaran kita tetap sama guys, tetap 100.000 lembar karena memang kita nggak dividen, kita nggak reinvest satu lembar pun ya guys ya. Hanya setelah dapat dividen kita malah belinya ke Hexa. Jadi kita tetap flat ya guys ya, lembar kepemilikan kita di PTBA itu tetap flat, yaitu sebesar 100.000 lembar ya guys ya. Oke, ini gua iniin dulu guys ya, gua freeze dulu guys ya biar kelihatan guys ya. Nah, jadi lembar saham kita tetap sama guys, 100.000 lembar guys. Dividennya udah naik guys. Kalau tahun dulu ya 100.000 lembar itu cuma dapat 1 juta. Tahun 2023 ini kita udah dapat 109 juta guys untuk lembar saham yang sama gitu guys ya. Nah, bagaimana pengembangan kita di Hexa? Jadi Hexanya itu juga berkembang pesat guys. Ya. Jadi setiap dapat dividen PTBA dibeliin saham Hexa, setiap dapat dividen dari Hexa juga dibeliin Hexa lagi gitu guys ya. Jadi di Hexanya malah berkembang pesat, kita punya 275.000 lembar guys ya, atau 275 lot ya guys ya. 275 lot itu kita dapat dividennya dari Hexa itu 211 juta guys untuk periode 2023 guys ya, 211 juta guys. Nah, total dividen yang kita peroleh itu 311 juta guys ya. Ini dengan ini. Jadi ketemunya 321 juta guys ya untuk dividennya aja guys ya. Per bulannya itu artinya 26 juta guys ya. Total aset kita itu 1,9 M, yaitu harga PTBA 2023 dikalikan dengan kepemilikan kita plus harga Hexa dikalikan dengan kepemilikan Hexa. Gitu loh guys ya. Harga Hexa ini dikalikan dengan kepemilikan kita 275.000 lembar, itu total asetnya 1,9 M guys ya. Jadi duit 15 juta lu itu jadi 1,9 M ya guys ya. Terus nilai total uangnya itu plus dividen ya, plus dividen terakhir itu jadi 2 miliar guys ya. 2 miliar 55 juta guys ya. Jadi imbal baliknya 13.600 guys. Ini suatu angka yang luar biasa ya guys ya. Kita bandingkan dengan
kita kalau reinvest di PTBA sendiri guys ya, jadi kita nggak reinvestnya di Hexa tapi di reinvest di PTBA, di compounding sendiri di PTBA itu per bulan cuma dapat 223 juta guys ya, lebih kecil. Tetapi secara aset lu jauh banget, lu lebih rendah yaitu cuma 900 juta. Secara uang, total uang yang kita peroleh ya plus ini ya, plus dividen terakhir sama sisa uang yang nggak terpakai itu dapat 1,25 M ya guys ya. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan total aset ketika kita dividen reinvest di Hexa gitu guys ya. Imbal baliknya cuma 8.264% ya. Kalau di Hexa kita itu 13.600% gitu loh guys ya. Jadi lebih untungnya jauh lebih gede ya guys ya jika kita reinvest PTBA di Hexa gitu guys ya. Untung jauh lebih besar. Karena selain untung jauh lebih besar, resiko lu juga jauh lebih aman gitu loh guys ya. Karena apa? Karena satunya cyclical, satunya non cyclical. Hexa ini distributor alat berat gitu loh guys ya. Gitu. Jadi selain resiko lu lebih aman, dividen lu lebih besar, aset lu juga lebih besar gitu loh guys ya. Karena memang harga di Hexa ini relatif terus berkembang ya guys ya. Sementara harga di PTBA ini naik turun ya guys ya, naik turun. Dia sesudah tahun 2008 ke atas itu mainnya di kisaran 3.000-an terus guys ya. Gitu. Turun-turun ke 2.400, nanti ketika batu bara lagi bagus balik lagi ke 3.000, 4.000, nanti batu baranya jelek turun lagi ke 2.000 gitu loh guys ya. Jadi berulang-ulang gitu loh guys ya. Makanya gue bilang tadi kalau lo dividen reinvest PTBA ya kita belinya ya pas lagi turun gini, nanti soalnya pas suatu saat juga balik-balik lagi ke harga yang ketika dia dividen besar dan batu bara harganya lagi baik gitu loh guys ya. Guys ya, mungkin kayak gitu dulu guys ya. Omong-omong kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.